tolong dikoreksi ya. Baik. Nama lengkap Dian Syafitri, lahir di Pangkal Pinang 10 Oktober 1979. Betul. Kelamin perempuan, bangsa Indonesia, tinggal di Jalan Anggrek nomor 38 RT 5 RW 2, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Agama Islam, pekerjaan karyawan PT Timah, pendidikan S2 Magister Manajemen. Betul identitasnya? Betul yang mulia. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal yang mulia. Tidak ada yang kenal ya? Tidak ada. Baik, sebelum memberikan keterangan sebagai saksi bersumpah dulu sesuai dengan agamanya. Bersedia? Bersedia. Silakan berdiri. Maju ke depan, Bu. Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Kan si Alpin bilang nih, saksi tadi, bahwa iup kami dipaling, biji timah kami dipaling. Jadi RBT berinisiatiflah dengan PT Timah segala berdasarkan hasil sidang tadi atas permintaannya PT Timah, karena biji mereka dicuri. Sama itu atas keluhan PT Timah, nilai produksi mereka menurun, ya menurun. Jadi akhirnya mereka curhat, baik itu ke pemilik pemilik wilayah kita Provinsi Bangka Belitung. Dicarilah formula, terjadilah pertemuan di Sofia di Borobudur. Itu inisiatif pemilik Provinsi Bangka Belitung. Nah, saya tidak mengatakan gubernur ya, pemilik Provinsi Bangka Belitung sesuai hasil lab saya yang ada di Instagram maupun di TikTok. Jadi aku kan udah selalu bilang kan, aku harus ada by data, nggak mau berdasarkan asumsi, ya. Kenapa iup PT Timah itu, iup swasta itu tidak serta-merta mereka punya, dan sebagian hampir 100% itu adalah lahan-lahan masyarakat. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Kalau tiba-tiba aku punya lahan 10 hektar, ini aku punya lahan nih 10 hektar. Kayaknya ada lahan nih, ada timah nih, lahan saya punya timah. Langsung aku inisiatif ngebor dong. Ngebor itu bisa pakai, ada teknik yang paling sederhana, macul dengan suatu bot segala macam itu ada. Lubang suatu bot, kita bisa ngitung 1,8 atau berapa kandungan dari setiap lahan kita. Dengan ini nanti kita nanya nih, karena teman-teman itu udah banyak yang punya peta-peta koordinasi. Aku koordinasi dengan Temselgo. Nanti aku lihat, oh ini koordinatnya di sini. Nanya, ini punya iup siapa? Ya kan? Dari iup ini bisa punya PT Timah, bisa punya smelter, ataupun yang belum terdata. Artinya masih murni punya masyarakat. Ini kita tidak berbicara di kawasan. Kawasan masih kita sepakat terlarang, ilegal. Ini ketika kita datang, oh ternyata iupnya PT Timah. Dengan iupnya PT Timah, kita datang ke PT Timah. Kami punya lahan loh. Ada kandungannya loh. Kita ada dua opsi biasa kita tawar. Pilahan atau kerjasama. Laham atau kerjasama. Ya. Dari situlah timbullah nanti kerja. Kan saya udah bilang sama kamu kemarin, teknik bekerja itu kan, nah ini dari ponton ini kan ponton nih ponton. Dari ponton ini nanti hasil sedotan itu ditawarkan. Pernah saya tuh kirim sama kamu video kan. Nah dari sakan itu nanti yang timah yang jadi itu, kamu sambil buka kopimu, timah yang jadi itu nanti yang besar itu, yang berat-berat itu tertampung di atas, nanti ngalir ke bawah. Dia ngalir ke bawah, disitulah timbulnya tambang-tambang rakyat yang jumlahnya mencapai 60%. 60% ini ketergantungan masyarakat terhadap timah itu sendiri. Berapa rata mereka kerja? Bisa di antara terendah untuk anak-anak sekolah itu rata-rata. Nah ini
Ah, ini tahapan awal. Ini kan sakan nih. Ya. Ini sakan, lebih detail ya. Ini sakan nanti yang punya PIP atau punya perusahaan itu langsung tersedot, langsung mereka langsung ditaruh di atas. Sisa ikutan air ini lahirlah yang namanya penambang rakyat. Ini di bawah sakan ya. Nanti habis itu keluar lagi ini. Tahap dari emak-emak tadi lahirlah yang ini. Kalau semakin jauh nanti lagi tahap jadi jatahnya anak-anak sekolah. Bahkan kadang-kadang yang PIP ini perusahaan ini memberi ke bagian untuk jatah anak-anak sekolah. Ini anak-anak sekolah, emak-emak dapat, bapak-bapak dapat. Ini yang dinamakan tambang rakyat yang ada di IUP-IUP terdaftar. Saya berbicara yang IUP terdaftar ya, baik itu PT Timah maupun smelter. Ya. Nah ini sebenarnya yang merupakan 60% kehidupan 45 ekonominya Bangka Belitung. Itu di atas 60. Kalau tahun COVID itu sampai 80% itu masih mengandung timah. Kenapa saya jadi ini? Nah ini materi. Kan setiap kita berbicara masalah hasil reklamasi berdasarkan sidang HP tadi, PT Timah mengakui dari luas perusahaan mereka itu 2/3 itu adalah milik IUP-nya PT Timah, yang mereka programkan baru 470 hektar. Rata per tahun reklamasi PT Timah adalah 400 hektar. Tidak mencapai 1% reklamasi perbaikan lokasi. Kenapa? Kemarin aku memperdebatkan masalah sawit. Hasil reklamasi itu kan kayak gini. Dengan kesimpulan kayak gini kita sebagai masyarakat Bangka Belitung dirugikan. Notabene mereka yang ketangkap kawan-kawan saya yang di dalam itu bukan beri makan orang Bangka Belitung. Rata-rata iya dong. Lah, mereka yang aku bilang tambang rakyat tadi itu siapa yang beli? PT Timah beli harga cuma 180-90. Smelter kolektor beli yang swasta lebih mahal. Masyarakat tuh nggak mau tahu harganya, maunya yang paling tinggi. Cash and carry. Di sini, ketika kamu kerja di sini, nggak bisa yang kata kita dibawasakan tuh kita beli, kita jual ke mereka. Nanti ya seminggu lagi ya kita transfer. Nggak ada Dek. Ada barang nih ditimbang nih, namanya metode kalengan. Mereka tuh dihitung dalam bentuk kalengan. Sekaleng itu rata-rata sekilo ya. Sekaleng rata-rata sekilo. Jadi kalau misalnya harga timah itu 100, mereka dapat 2 kilo dah. 200.000. Compare dong dengan program pemerintah tunai langsung mandiri, berapa? 600 untuk 3 bulan. Kita satu hari loh, 200.000 itu satu hari per orang. Kalau pas banyak dapatnya bisa 600 bisa 1 juta. Maka gagalnya reklamasi mangrove di Bangka Belitung dengan pertumbuhan nasional tadi, percepatan pertumbuhan nasional mangrove pen tadi, karena harga cuma 125 kebanting. Itu yang saya perdebatkan di istana kemarin, nggak bisa pen ini. Karena dibandingkan dengan orang di Bangka, kami lebih suka tambang-tambang masyarakat ini lebih baik menambang. Yang jadi masalah, hak masyarakat, lahan IUP itu adalah milik masyarakat hampir 100%. Jangan dalam mindset kita, IUP PT Timah, arti punya PT Timah. No, Dek. PT Timah itu punya izin usaha pertambangan. Smelter mempunyai izin pertambangan sebagai syarat untuk mendapat RKAB. Salah satu syarat untuk mendapatkan RKAB. Udah paham belum? Nah, saya orang aktivis lingkungan.